Oke, jadi kepada empower, khususnya kepada mungkin ada yang memiliki tetangga, saudara, keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Kita saat ini pemerintah memiliki program sekolah rakyat. Ini adalah satu gagasan yang sangat luar biasa, bagaimana pemerintah hadir, negara hadir langsung memberikan ruang, sarana, akses pendidikan yang baik dan berkualitas serta gratis. Maka mari kita manfaatkan. Prosesnya adalah semua pendataan ini betul-betul terdata dengan transparan, dengan akuntabel, karena ini berdasarkan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional kita, Desil 1, Desil 2, dan nanti yang memverifikasi adalah PKH kita. Pendamping keluarga harapan yang ada di daerah-daerah. Ini nanti akan berkoordinasi dengan Dinsos Kota Kabupaten setempat, melaporkan ke Dinsos Provinsi menyampaikan kepada Kemensos, dan ketika ada verifikasi dua arah ini, akhirnya masuklah anak-anak terpilih yang bisa mendapatkan kesempatan ini. Maka mari kita manfaatkan program ini dengan baik ke depannya. Insya Allah nanti ada penerimaan tahun selanjutnya. Amin. Dan harapan kita sekolah rakyat ini bisa sukses. Amin. Dan bisa memberikan dampak yang maksimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Balik lagi di podcast Suara Rakyat nih Empower, ditemenin lagi sama Niko Mangsanti yang paling cantik se-Indonesia Raya, yang kali ini mungkin Empower tahu yang namanya sekolah rakyat. Yes, beberapa episode kemarin Niko sempat ngomongin tentang sekolah rakyat, tapi dan memang sekolah rakyat ini jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang digadang-gadang bisa menekan angka putus sekolah nih yang Empower, terutama untuk keluarga miskin dan di daerah yang tertinggal. Tetapi ya, pertanyaannya, seberapa siapkah Jawa Timur menerima kebijakan baru ini? Yang kita akan ngebahas dan membedah harapan dan tantangan di balik program sekolah rakyat ini bersama Mas Cahyo Harjo dari Komisi E DPRD Jawa Timur. Selamat datang kembali, Mas. Terima kasih. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas Cahyo, gimana menurut Mas nih ya melihat gagasan dasar dari program sekolah rakyat pemerintah pusat ini, Mas? Ya, terima kasih nih sebelumnya podcast Suara Rakyat sudah mengundang kami membahas sesuatu hal yang menurut kami cukup strategis dan sangat penting. Yes. Karena merupakan salah satu program strategis dari pemerintah pusat. Bagaimana hari ini pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk menjalankan perintah undang-undang. Menjalankan amanah konstitusi kita, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sudah disampaikan bahwa kita salah satu tujuan pembangunan nasional bangsa kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yes. Ya kan? Nah, salah satu cara mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bagaimana kita memberikan akses pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan juga nyaman untuk anak-anak kita. Nah, itulah yang menjadi landasan pemikiran oleh Bapak Presiden melahirkan yang namanya sekolah rakyat. Bagaimana beliau mengetahui ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tidak bisa meneruskan sekolahnya, putus sekolah karena faktor ekonomi dan juga permasalahan-permasalahan lainnya. Inilah yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Kita adalah negara yang besar, kita adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, kekayaannya sangat luar biasa, tetapi masih ada anak-anak kita yang tidak bisa sekolah. Maka dilahirkanlah sekolah rakyat, di mana sekolah rakyat ini salah satu sistem pendidikan, satuan pendidikan yang bersistem asrama. Di situ diberikan semua perlengkapan sekolahnya diberikan oleh pemerintah, jadi dari seragam, buku, juga terbaru saya dengar nanti akan diberikan laptop setiap siswa muridnya itu, dan juga mereka diberikan makan setiap hari karena mereka tinggal di sana. Ini suatu yang luar biasa. Dan yang lebih mengagetkan lagi, dan kami sangat takjub, kami sebagai pribadi maupun sebagai Komisi E, bagaimana sekolah rakyat ini tidak hanya memberikan sekolah gratis kepada anak-anak kita, tetapi bagaimana di situ juga tidak hanya tentang sekolah gratis, meningkatkan intelektual, tetapi juga
membangun akhlaknya anak-anak kita, membangun karakter dari anak-anak kita. Di situ bagaimana diberikan pondasi tentang agama, pondasi tentang filosofi Pancasila, pondasi yang menunjukkan bagaimana sifat asli orang Indonesia seperti apa, dan juga tenggang rasa dan kebersamaan, keguyuban, gotong royong itu juga dibangun di dalam suasana pendidikan di sekolah rakyat. Saya rasa ini sesuatu yang baik. Bagaimana kita harus menjadi generasi yang maju, kita harus memiliki bangsa yang cerdas, tetapi juga berdasarkan kepribadian kebudayaan. Ini juga sesuatu yang harus kita jaga dan kita support, kita dukung bersama-sama seperti itu. Nah, ini apakah program ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan pendidikan untuk keluarga miskin di Jawa Timur? Untuk di Jawa Timur, kami rasa insya Allah ini akan sedikit meringankan. Kenapa saya sampai sedikit meringankan? Karena memang hari ini di Jawa Timur baru 33 sekolah rakyat yang memang sudah diajukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meskipun kalau saya tidak salah baru sekitar mungkin 16-18 sekolah rakyat yang sudah running dengan baik, ya kan. Lainnya masih dalam proses penyempurnaan dan lain-lainnya. Tapi ada 33 yang sudah diajukan ke Kemensos oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena di bawah Kemensos, bukan di bawah Kemendikbudrismen. Dan kami lihat memang masih ada jumlah yang belum terlalu banyak, meskipun itu sudah sangat baik. Jadi seperti misalkan di Surabaya ada di UNESA, sekolah rakyat kita ada di UNESA. Di situ baru ada 4 rombel atau 4 rombongan belajar. Satu rombongan belajar 25 anak. Jadi baru 100 kemarin yang masuk, 100 murid di sekolah rakyat. Memang itu cukup banyak, tapi juga tentu ternyata masih banyak saudara kita yang butuh. Di Surabaya loh. Surabaya masih banyak yang butuh. Karena ketika saya reses kemarin, atau baru pekan lalu saya reses, ternyata banyak juga masyarakat kita yang butuh itu, yang ingin tertarik masuk situ karena memang beban ekonomi. Dan kami melihat langsung bagaimana di sekolah rakyat yang ada di UNESA atau di Surabaya ini memang betul-betul diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana ada yang memang masuk, pertama tentu mereka adalah keluarga yang masuk kategori desil 1 atau 2, atau masuk kategori miskin, di mana pendapatan mereka 500 sampai 1 juta rupiah per bulan. Bayangkan, masih ada masyarakat Surabaya yang satu keluarga pendapatan segitu, dan ini diberikan akses pendidikan gratis di sana. Ada yang anaknya buruh cuci, ada yang anaknya ART, ada yang mohon maaf putra dari seorang janda yang memang dia juga sebagai buruh pabrik, akhirnya dia harus membiayainya, kesulitan dan lainnya. Menurut saya ini satu hal yang luar biasa. Orang tua juga kami lihat, kami sudah datang ke Surabaya, ke Jombang, ke Gresik, di beberapa daerah sekolah rakyat lain, keluarga maupun orang tua dan murid sangat bersyukur sekali, sangat merasa ini adalah program yang sangat baik, dan sangat berharap program ini bisa ditingkatkan kembali agar kita bisa memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi anak-anak kita. Dan ke depan ketika mereka memang berprestasi, mereka berhasil menyelesaikan sekolah rakyat ini dengan baik, ada peningkatan kualitas pribadi mereka, harapan kami tentu mereka juga mampu mengangkat nama sekolah rakyat ini, mengangkat derajat orang tuanya, ya kan? Karena mereka hadir dari keluarga yang mungkin perlu perhatian kita sama-sama. Akhirnya karena mereka bisa berhasil, diberikan perhatian oleh banyak mungkin instansi, mereka dapat lapangan pekerjaan yang baik dan lainnya. Harapan kami mereka bisa memutus mata rantai kemiskinan yang ada di keluarga mereka. Nah, untuk di Surabaya, apakah hanya di UNESA aja atau nanti bakal ada di beberapa titik Surabaya? Kalau saat ini info sementara masih hanya di sekolah rakyat yang ada di UNESA. Hari ini masih situ karena memang keterbatasan aset. Karena ini kan program dari pemerintah pusat melalui Kemensos diturunkan ke Dinsos Jatim, kewenangan Jawa Timur. Maka kita mencari mana aset pemerintah provinsi yang memang secara tata letak maupun ukuran ini memang proper lah untuk dibangun sekolah rakyat seperti itu. Dan hari ini masih fokus di sana. Dan ke depan kami masih fokus bagaimana mendiskusikan tentang
mungkin tidak menambah sekolah, tapi menambah rombelnya misalnya. Jumlah siswanya nanti ke depan kita tingkatkan. Tinggal kita sedang menyesuaikan postur anggaran yang tersampaikan oleh pemerintah pusat maupun hal-hal lain yang memang perlu disesuaikan seperti itu. Berarti memang harus fokus di satu dulu ya, biar nggak nyebar ini otak. Iya, satu tapi nanti kita tambahin lah ke depannya harapan ya, tapi kita nggak tahu nanti teknisnya seperti apa. Biar semakin bagus ya kan, biar untuk keluarga miskin yang lainnya yang mungkin belum ada kesempatan bisa ikutan di kloter berikutnya. Kloter bahasanya salah ya kayaknya Niko ya. Ini tapi menurut Mas Cahyo sendiri, perbedaan utama dari sekolah rakyat dengan pendidikan formal yang udah ada Mas, bedanya apa? Selain asrama ya? Iya, kalau saya lihat yang membedakan antara sekolah, sebenarnya gini, kalau secara kurikulum mungkin ada sekolah yang sama, sistemnya pendekatan karakter building dan lain-lainnya. Mungkin secara harga ini gratis, tapi ada juga sekolah swasta, sekolah keagamaan yang biayanya mungkin seikhlasnya dari muridnya juga ada di Jawa Timur di sana. Mungkin seperti itu. Tapi yang sangat membedakan adalah bagaimana di situ kita bisa melihat langsung, kita bisa merasakan langsung kehadiran negara untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Itu dari situ. Karena benar-benar ini paket komplit. Sekolahnya bagus, secara infrastruktur, secara kurikulum bagus, gratis, lalu diberikan makan yang dimana itu juga mengajarkan, ini kan sama seperti MBG ya. Iya benar. Bagaimana tidak hanya tentang menjaga postur gizi anak-anak kita, tetapi juga membangun suasana kebersamaan. Makannya bareng, berdoa bareng, membersihkan piringnya bareng. Ini kan sesuatu yang baik, nilai-nilai gotong royong yang mungkin hari ini perlu kita perkuat lagi di generasi muda kita atau kita juga, kita secara pribadi. Jadi itu yang bisa kita lihat, perbedaan mendasarnya adalah kita bisa merasakan kehadiran negara di situ. Kalau dari mungkin dari bangunan dan lain-lain, mungkin ada yang ya sama. Tapi bagaimana paket komplit, tapi kan tidak ada yang komplit ini. Benar-benar semua gratis, berkualitas, karakter building, semuanya ada di situ. Indonesia Rayanya ada di situ ya, Bhinneka Tunggal Ika-nya ada ya. Oke. Ini kalau dari respon dari guru ataupun masyarakat tentang adanya sekolah rakyat nih gimana Mas? Sepanjang yang saya temui, respon dari masyarakat sangat baik ya, sangat baik. Dan dari guru atau tenaga pendidik yang ada di sekolah rakyat juga mereka sangat positif. Memang kami juga membuka ruang mendengarkan masukan dari guru yang ada di luar sekolah rakyat. Mereka ada harapan-harapan lah, tentu ada harapan bagaimana penyeimbangan dengan sekolah yang ada daerah-daerahnya agar saling menguatkan satu sama lain. Ini tentu masukan yang kami tangkap, tetapi pada prinsipnya hampir semua masyarakat sangat bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat ini, karena kita tahu sekolah ini fondasi kehidupan kita. Benar. Sekolah ini adalah bukan kewajiban menurut saya, tapi adalah kebutuhan. Karena sekolah ini tidak hanya tentang ijazahnya, tetapi di situ ada ruang untuk karakter building kita, membentuk person itu ada di sekolah itu ya kan, membentuk bagaimana cara bersikap kritis, bagaimana mereka memandang cara berkomunikasi dengan bersosial dengan orang. Saya rasa sekolah adalah salah satu sarana yang membangun itu untuk generasi muda kita. Jadi memang benar-benar didukung ya sama guru, sekolah lain dan juga masyarakat sekitar ya. Betul, betul. Oke, nanti kita bakal balik lagi Empower masuk ke segmen yang kedua ya. Jadi jangan kemana-mana. Balik lagi di podcast Suara Rakyat di segmen yang kedua nih Empower. Masih ditemenin sama Niko Mang Santi di sini dan juga Mas Cahyo. Masih ngomongin tentang sekolah rakyat nih Empower yang lagi rame digadang-gadang ya kan. Nih Mas Cahyo, sebenarnya apa sih kesiapan utama yang dibutuhkan sama Jawa Timur untuk menjalankan program sekolah rakyat ini Mas? Kesiapan yang diperlukan memang saat ini kita sedang
kolaborasi ya pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah. Karena tentu tadi seperti yang saya sampaikan, kita saat ini sudah 33, tentu harapan besok ada penambahan kebermanfaatan yang diberikan kepada masyarakat kita, tapi ada tantangan, ada permasalahan terkait aset lahan yang dimiliki oleh Pemprov yang memang terbatas. Dan ini sedang kita buka diskusi dengan pemerintah daerah yang memang menurut kami membutuhkan adanya sekolah rakyat di situ. Yang memang membutuhkan bantuan pemerintah untuk memberikan akses pendidikan gratis di sana. Karena kita mungkin mengacu pada kita melihat misalkan indeks rata lama sekolah, indeks harapan lama sekolah mereka, maupun indeks kualitas pembangunan manusia di sana, itu juga tentu adalah instrumen-instrumen yang diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinsos Jatim, dalam mengajukan titik mana yang akan dibangun sekolah rakyat seperti itu. Nah, itu gimana cara pemerintah untuk memetakan di daerah yang benar-benar prioritas harus ada program sekolah rakyat ini, Mas? Kalau kita lihat hari ini tentu kita berharap semua kabupaten kota ada ya sekolah rakyat ya. Tapi memang masih belum bisa, kita sedang memprioritaskan berdasarkan ketersediaan titik aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, maupun juga tentu melihat mana yang secara indikator-indikator yang terkait kualitas pendidikan yang ataupun pembangunan manusia yang ada di daerah yang butuh bantuan dari program ini, butuh kebermanfaatan dari program ini untuk meningkatkan indikator kualitas sumber daya manusianya, indikator kualitas pendidikan yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Mungkin karena ini masih tahun pertama, Mas ya, jadi masih meraba-raba dulu nih kira-kira sebelah mana, terus juga masih harus ada kerjasama sama pemerintah daerah yang kira-kira bisa nggak tempat ini untuk dipakai, punyanya daerah ya? Ya, karena kita juga berdasarkan hasil diskusi lintas fraksi anggota di Komisi E, kita juga harus melihat bagaimana sekolah rakyat ini selain memberikan kebermanfaatan untuk memberikan akses pendidikan yang gratis, tetapi juga diharapkan bisa bersinergi dengan sekolah yang sudah ada, baik sekolah negeri maupun sekolah berbasis asrama, ini kan juga ataupun sekolah keagamaan, ini kan tentu semua harus saling menguatkan satu sama lain. Seperti itu. Nah, kalau ngomongin anggaran boleh nggak, Mas? Boleh. Gimana kalau DPRD ini memastikan agar anggaran ini ya aman sampai benar-benar menyentuh program sekolah rakyat ini, Mas? Kebetulan kalau terkait sekolah rakyat ini full anggarannya dari APBN, dari pemerintah pusat. Jadi pada prinsipnya kami mungkin hanya memonitor, hanya memonitoring dan juga pengawalan terhadap murid dan juga orang tua dari murid-murid ini, karena semuanya full anggaran dari APBN. Kita hanya mengawasi apakah sudah berjalan dengan baik, lalu juga mungkin ada masukan dari orang tua murid terkait bagaimana kondisi anak-anaknya, apa yang dibutuhkan. Ini bisa menjadi bahan kita untuk menyuarakan kepada pemerintah provinsi, maupun kita juga bisa sampaikan kepada pemerintah pusat melalui anggota DPR RI kita, karena kebetulan kan setiap fraksi pasti memiliki anggota DPR RI yang bisa menyampaikan langsung dengan Kementerian Sosial dalam hal ini, seperti itu. Jadi sejauh mana, Mas, Komisi E ini terlibat untuk yang namanya tahap perencanaan sekolah rakyat ini, Mas? Kalau untuk sekolah rakyat, kami hanya dalam tahap mendiskusikan titik ya, titik lokasi, tetapi dalam teknis penganggaran, teknis pelaksanaan satuan pendidikan yang ada di sekolah rakyat ini semuanya full dari Kementerian Sosial, seperti itu. Tantangannya nih, Mas, tantangan paling gede ya kan, tantangan terbesar untuk menyingkronkan kebijakan pusat dengan kondisi yang di lapangan, Mas, seperti apa, Mas? Tentu tantangannya adalah komunikasi ya, suara saya kan. Baik. Tantangannya untuk komunikasi, bagaimana
kita bisa jadi begini, karena pemerintah memiliki program yang baik, pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga pasti memiliki visi misi. Jadi kan semua pasti berdasarkan visi misi pemimpin kita. Kepala negara memiliki visi misi, kepala daerah memiliki visi misi. Nah, menyinkronkan ini memang kan butuh komunikasi yang baik. Tapi alhamdulillah untuk Provinsi Jawa Timur kami lihat saat ini setiap program kerjanya semuanya linear dengan program dari pemerintah pusat. Karena kami juga kebetulan waktu itu sempat di Pansus RPJMD, bagaimana rencana pembangunan jangka menengah daerah kita, ini kita upayakan selaras dengan semangat maupun program strategis yang ada di RPJMN kita, seperti itu. Jadi semuanya sudah selaras. Jadi saya rasa di Jawa Timur dengan pemerintah pusat, sinkronisasi program, penguatan kebermanfaatan program ini sudah berjalan dengan baik seperti itu. Kalau evaluasi Mas sejauh ini, mungkin ini masih belum 1 tahun ya. Apakah ada harus ini, harus itu? Kalau evaluasi kita ketika tanya ke murid atau orang tua, mereka masalahnya mungkin satu ya, mereka nggak boleh megang handphone. Jadi mereka kadang ada yang sebagian kecil yang merasa boleh dong diizinkan gini, protes lah gitu, biasa lah itu. Tapi ada juga yang beranggapan tuh nggak apa-apa megang handphone hanya seminggu sekali itu baik gitu. Tentu itu menjadi ruang diskusi. Kedua, ya mungkin karena tinggal di asrama, tentu ada kasus yang masuk pada kami. Mereka misalkan tidak betah misalnya kayak gitu. Dan kami rasa itu suatu hal yang wajar. Kadang anak-anak yang sekolah di asrama atau mondok misalnya kan di awal-awal pasti kan merasa nggak betah atau apa gitu. Ada lah ya kayak gitu, ada. Meskipun nggak banyak ya, tapi ada, karena biasa bisa bebas bertemu dengan kawan, bertemu dengan saudara. Hari ini dibatasi seperti itu. Itu ya, sekedar itu sih. Tapi kalau teknis pelaksanaan kami lihat ya, yang kami monitor dan kami perhatikan teknis pelaksanaan pendidikan, lalu juga program-program bantuan yang diterima oleh murid semua berjalan dengan baik. Jadi sejauh ini cuma dari murid-muridnya aja ya? Iya. Yang kok nggak boleh HP-an sih di sekolah? Iya, cuma gitu aja, sekedar itu. Oke, kok dari tenaga pendidik masih aman? Aman. Alhamdulillah ya Kak, semoga terus berjalan nih Mas. Iya. Nah, ini ada nggak kira-kira pelajaran dari program pendidikan yang sebelumnya bisa dijadikan rujukan di sekolah rakyat? Kalau untuk program pelajaran yang mungkin bisa dikombinasikan, mungkin seperti saya rasa hampir semua program kurikulum atau sistem pendidikan yang baik sudah tersampaikan di sekolah rakyat. Bahkan program smartboard TV, smartboard untuk ini yang seperti LED TV, itu sekolah rakyat sudah duluan ada. Mereka sudah punya. Sudah duluan, mereka sudah punya semua. Termasuk laptop itu ya? Ya, termasuk laptop. Ini kan luar biasa. Jadi kurikulumnya udah bagus, infrastrukturnya udah bagus, ya kan. Link ekosistem pendidikannya juga sudah bagus, dan saya lihat sendiri bagaimana tenaga pendidiknya juga berupaya mencegah adanya potensi bullying di sana. Itu juga ada. Gitu. Di sana juga seperti bimbingan konseling? Ya, di sana, karena sewaktu mereka mendaftar, mereka ada CKG, ada cek kesehatan gratis dulu. Jadi sebelum masuk mereka dicek kesehatannya. Baik. Lengkap. Berarti nanti akan dimonitoring ya, belajar itu seperti apa. Jadi gurunya ini, tenaga pendidiknya tahu bagaimana kondisi kesehatan dari masing-masing murid, seperti itu. Oke, ternyata ya, sepertinya lebih maju sekolah rakyat dari sekolah-sekolah yang lain. Apa aku salah? Semoga sama rata lah ya, karena memang kan harapannya kan juga bagus ke depannya gitu ya Mas ya. Oke, nanti kita akan balik lagi ya buat Empower. Yang mau komen-komen boleh langsung di kolom komentar bawah ya, jangan cuma dalam hati diungkapkan saja, nggak apa. Nanti aku akan balik lagi ya, masih di podcast Suara Rakyat.
Balik lagi di podcast Suara Rakyat di segmen yang ketiga nih, Empower. Nah, aku masih kepo sebenarnya ya buat Mas Cahyo. Gimana Mas kalau Mas Cahyo memandang atau melihat peran sekolah rakyat dalam jangka waktu yang panjang untuk Jawa Timur, Mas? Kami melihat bahwa sekolah rakyat ini programnya sangat baik. Ini program yang memang dibutuhkan oleh kita semua. Salah satu program yang dibutuhkan karena sekali lagi bahwa pendidikan adalah pondasi kita menuju kesuksesan sebagai suatu bangsa. Presiden Soekarno juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah salah satu cara kita untuk menjadi bangsa yang merdeka. Maka buat kami ini tentu akan kami dukung terus. Ke depan sekolah rakyat ini perlu kita sempurnakan bersama agar ini kebermanfaatannya bisa maksimal, dan juga ke depan makin banyak anak-anak kita yang bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan gratis ini. Seperti itu. Untuk Mas Cahyo mungkin sebagai anggota DPRD Komisi E ya, apakah ada pantauan memantau terus dan memastikan lulusan sekolah rakyat ini punya akses keberlanjutan ke pendidikan selanjutnya, Mas? Kalau misalnya kami lihat di UNESA, ini kebetulan waktu saya sidak ke sana, Rektor UNESA datang di situ. Bagaimana beliau sangat mendukung program ini dan membuka ruang adanya beasiswa. Oh, oke. Ya, jadi 100 murid ini akan diberikan beasiswa untuk bisa masuk ke UNESA, apapun jurusan yang mereka inginkan. Gratis. Oke. Seperti itu. Ini luar biasa dan disampaikan langsung dalam momentum itu. Asalkan bisa menyelesaikan dengan baik. Oke. Ya, dengan kriteria nilai yang baik dan lain-lainnya. Tapi ini adalah suatu komitmen yang baik dan ini kami dorong juga. Kami berharap ini apa yang dilakukan oleh UNESA ini bisa menjadi pemantik untuk universitas lain ataupun mungkin industri dunia usaha yang ada di Jawa Timur untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang sekolah di sekolah rakyat ini untuk bisa bekerja di tempat mereka misalkan, atau diberikan bantuan untuk bisa mereka naik kelas pendidikan yang lebih di jenjang yang lebih tinggi lagi misalkan. Itu tentu kami sangat berharap ini semua ada. Tapi hingga hari ini karena ini baru angkatan pertama, untuk jenjang selanjutnya kami belum bisa melihat langsung, tapi kami lihat di sekolah rakyat yang ada di UNESA Surabaya bagaimana Rektor UNESA menyampaikan komitmen yang luar biasa untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak murid sekolah rakyat yang ada di UNESA bisa berkuliah di UNESA. Kalau untuk kayak perusahaan atau mungkin adik-adik di sekolah rakyat yang langsung kerja, itu apakah ada pengawasan juga dari anggota DPRD Komisi? Untuk hari ini jujur saja masih belum. Oke. Tentu ini bagus juga nih kita dapat masukan ya kan, kita diingetin ya kan bahwa kita diingetin untuk kita harus monitoring juga ini upaya memutus rantai kemiskinan, tapi kita nggak boleh hanya berhenti sampai sekolahnya aja, ya kan? Bagaimana kalau dia bekerja? Tentu harus ada perhatian dari pemerintah kan, agar mereka juga kemudahan yang diberikan ini terus berkelanjutan seperti itu. Soalnya kan yang kita tahu nih Empower, dari keluarga miskin, dari orang tuanya nyuruh anaknya nggak usah sekolah, sudah sini turun kebun aja, kan kayak gitu. Nah, takutnya malah pada akhirnya habis sekolah bener nih, sekolah wajib ya kan, habis itu balik lagi ke kebun. Kecuali kalau memang dikasih ruang atau dikasih kesempatan dan didukung oleh dari DPRD. Ya, kembali ke kebun boleh, tapi kalau misalnya ke kebun untuk naik tingkat misalnya, mereka tetap boleh mengeksplor potensinya, akhirnya mereka jadi misalnya petani yang baik ya kan, pengelola mungkin ya, pengelola atau apa ini mungkin masih oke ya, tapi tentu ini jadi perhatian kita sama-sama bagaimana lulusan sekolah rakyat ini tidak hanya ketika mereka sekolah, tapi ketika lulus kita tentu harus menjadi perhatian kita semua. Dan ini sekali lagi makasih masukannya, Pak. Sama-sama. Dicatat ya Mas? Iya, saya kira semua. Ya kan kali aja ya kan adik-adik dari sekolah rakyat setelah lulus, habis itu balik ke mana kampungnya atau di desanya bisa mengakses online ya kan, bisa padi di sini harganya lebih murah mungkin seperti itu. Angan-anganku kejauhan ya, sorry yang Pak. Tapi kalau dari anggota DPR sendiri ini perwakilan dari Mas Cahyo,
ada strategi nggak biar anak-anak yang lain dari keluarga miskin ini nggak balik lagi untuk putus sekolah, Mas? Kalau saya melihat hari ini ya, hari ini suasana yang ada di sekolah rakyat, sekolah rakyat yang saya kunjungi, insya Allah semua positif. Tidak ada keinginan untuk putus sekolah, dan bahkan saya sangat terharu ya. Bagaimana ketika mereka ditanya apa cita-cita yang mereka tuliskan di papan setiap pekannya itu, bahwa mereka cita-citanya mayoritas adalah bagaimana ingin membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan orang tuanya, ingin memberikan peningkatan derajat lah bahasanya untuk orang tuanya. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Bagaimana mereka tidak mau pandang mau bekerja apa, yang penting itu pekerjaan yang positif dan juga menjadi kebanggaan orang tuanya, itu sudah cukup bagi mereka. Jadi saya lihat mereka memiliki semangat yang sangat luar biasa. Tapi tentu kita juga harus ada pemantauan yang intens. Kita perlu ada pengawasan yang maksimal agar semangat yang sudah timbul ini terus terjaga sampai mereka lulus. Semangat terjaga ini yang timbul ini tidak hanya dari sekolah rakyat, tapi juga bisa menular ke lingkungan mereka, mungkin keluarga mereka, tetangga mereka yang ada di tempat tinggal mereka awalnya. Ini juga bisa ikut terinfluence untuk semangat sekolah. Sekali lagi, sekolah itu bukan kewajiban, tapi itu kebutuhan kita. Ini tadi Niko kok kayak nggak tanya tentang tenaga pendidiknya ya? Ini harus diomongin nih ya kan. Untuk tenaga pendidik, Mas, gimana tuh? Apakah para relawan ini ataupun ada keterlibatan dari komunitas daerah atau organisasi lokal dalam mendukung program ini, Mas? Kalau itu saya mungkin memang jujur saja saya kurang tahu ya detailnya. Nanti saya takut salah ngomongnya. Tapi setahu saya memang untuk tenaga pendidiknya kebanyakan ketika saya cek itu memang orang asli wilayah tersebut. Jadi nggak yang sangat jauh sekali. Mereka memang orang yang domisilinya awalnya masih di sekitar lokasi sekolah rakyat. Artinya satu kabupaten yang sama, ataupun mungkin kabupaten tetangganya. Jadi ini mereka masih memberi, sekolah rakyatnya juga membuka ruang untuk memberikan lapangan kerja untuk orang-orang sekitar sekolah itu juga. Jadi memang didukung sama komunitas sekitar ya. Dari hitungannya berarti lapangan baru dong ya. Lapangan baru untuk sekitarnya. Ini sudah beda dinsos kan, karena mereka bukan dari Dikdasmen, bukan dari Dinas Pendidikan atau dari Kementerian Dikdasmen Pendidikan Dasar Menengah, tapi dari Kemensos ataupun dalam hal ini dari Dinsos Jawa Timur. Gitu kan ya kawan-kawan ya. Tapi kalau dari Mas, dari Komisi E, indikator keberhasilan yang paling penting di program ini itu apa, Mas? Kalau jangka pendeknya tentu adalah bagaimana kita membangun ekosistem pendidikan yang baik, membangun semangat sekolah pada anak-anak kita ini yang awalnya mungkin mereka pesimis untuk bisa sekolah karena keterbatasan ekonomi dan lain-lainnya. Ini menurut saya juga merupakan suatu keberhasilan kita, dan juga bagaimana memberikan tidak hanya tadi meningkatkan intelektual tapi juga membangun karakter yang baik. Itu menurut saya kesuksesan jangka pendek dari apa yang kita inginkan dari sekolah rakyat. Tentu jangka panjangnya adalah bagaimana sekolah rakyat ini menjadi sarana untuk tadi memutus mata rantai kemiskinan, memutus potensi anak-anak kita yang putus sekolah, dan juga harapannya ini bisa menjadi kedepannya menjadi percontohan atau menjadi penyemangat, pemberi semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang pada sekolah yang ada di Provinsi Jawa Timur seperti itu. Terakhir, Mas, lebih tepatnya harapan untuk calon adik-adik yang mau ikut sekolah rakyat, Mas. Jadi kepada Empower, khususnya kepada mungkin ada yang memiliki tetangga, saudara, keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, kita saat ini pemerintah memiliki program sekolah rakyat
Ini adalah satu gagasan yang sangat luar biasa, bagaimana pemerintah hadir, negara hadir langsung memberikan ruang, sarana, akses pendidikan yang baik dan berkualitas serta gratis. Maka mari kita manfaatkan. Prosesnya adalah semua pendataan ini betul-betul terdata dengan transparan, dengan akuntabel, karena ini berdasarkan DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional kita, desil 1, desil 2, dan nanti yang memverifikasi adalah PKH kita. Pendamping keluarga harapan yang ada di daerah-daerah. Ini nanti akan berkoordinasi dengan Dinsos Kota Kabupaten setempat, melaporkan ke Dinsos Provinsi menyampaikan kepada Kemensos, dan ketika ada verifikasi 2 arah ini, akhirnya masuklah anak-anak terpilih yang bisa mendapatkan kesempatan ini. Maka mari kita manfaatkan program ini dengan baik ke depannya. Insya Allah nanti ada penerimaan tahun selanjutnya. Amin. Dan harapan kita sekolah rakyat ini bisa sukses. Amin. Dan bisa memberikan dampak yang maksimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Mantap, semoga harapan baik, hasilnya juga ikut baik ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Cahyo sekali lagi sudah hadir di podcast Suara Rakyat. Semangat ya, PR-nya banyak. So, terima kasih buat Empower. Sekali lagi mau komen-komen boleh aja di sini ya. Jadi jangan lupa untuk komen, like, and subscribe, dan juga share ke semua orang yang ada di sekitar kamu. Niko pamit Empower, Mas Cahyo juga pamit karena jadwalnya banyak. See you, bye-bye.